warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Binti Asfiati Zahro dengan NIM 20011-637 Prodi Manajemen Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan pembuatan aplikasi kasir dengan menggunakan Visual Studio 2017 guna melengkapi UTS pemrograman berbasis objek yang diberikan oleh Pak Dindra. Ini saya sudah membuat aplikasi, yaitu aplikasi kasir. Pertama-tama kita buka XAMPP, kita aktifkan. Setelah itu kita buka Firefox, lalu kita cari localhost php-myadmin. Lalu di sini kita akan diarahkan selanjutnya akan muncul database di php-myadmin yang telah kita buat. Di sini saya sudah membuat aplikasi kasir. Aplikasi kasir yang saya buat yaitu meliputi tabel kategori, tabel barang, terus tabel supplier, tabel user. Ini adalah tampilan dari tabel kategori. Selanjutnya ada tabel barang, ada tabel supplier, dan tabel user. Setelah itu, jika kita sudah menyiapkan database di php-myadmin, kita langsung masuk ke Visual Studio 2017. Di sini saya sudah membuat aplikasi kasir. Untuk membuat tampilan tersebut, kita bisa masuk ke file, lalu kita pilih new, lalu kita pilih project, lalu kita arahkan ke Windows Forms app. Lalu pada Windows Forms app kita bisa memberi nama folder tersebut sesuai dengan folder yang kita akan buat. Setelah itu kita OK. Berhubung kita sudah membuat, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang form barang. Di sini adalah tampilan form barang, master barang. Untuk membuat kategori, kita bisa mencari label pada toolbox. Jika kita sudah memilih label, maka akan muncul. Dan untuk mengubah tulisan label tersebut menjadi kategori, kita bisa masuk ke dalam properties, yaitu menggunakan name, menggunakan nama. Lalu kita selanjutnya kita menggunakan textbook. Maka ketika kita menggunakan textbook akan muncul seperti ini. Setelah itu kita untuk mencari tombol, untuk membuat tombol cari, kita bisa menggunakan button. Button kembali ke toolbox, lalu kita cari button. Untuk mengubah button tersebut atau untuk mengedit button tersebut, kita bisa menggunakan properties seperti warna atau tulisan. Kita bisa mengubahnya di situ sesuai dengan yang kita mau. Untuk membuat background bisa menggunakan data grid view. Maka akan muncul background di bawah itu. Jika kita ingin menambahkan kolom, kita bisa
klik pada Grid View, lalu akan muncul tombol panah, kita klik, lalu kita pilih add kolom, lalu kita di sini bisa memberikan nama barang atau harga, lalu kita tambahkan dengan cara mengadd-nya. Begitupun selanjutnya hingga ke bahan total. Selanjutnya kita buka form barang, input barang, kita pilih kategori. Kategori sama seperti tadi di toolbox, kita menggunakan label. Pada kategori supplier, barang, harga, jumlah, dan total kita menggunakan label seperti yang sebelumnya. Untuk pilihannya kita menggunakan textbook. Untuk membuat tombol save kita menggunakan button yang digunakan yaitu sama yang ada di tombol toolbox, yaitu menggunakan button 1, dan kita bisa mengubahnya di properties tersebut. Lalu kita bisa mengcopy button tersebut yaitu menjadi satu lagi, lalu kita mengubah di properties. Untuk mengubah seperti save atau keluar atau untuk memberi nama, kita bisa masuk ke properties. Selanjutnya from kategori. Di from kategori atau master kategori sama seperti di from barang, yaitu kategori kita masuk menggunakan label, lalu kita masukkan textbook, lalu kita masukkan button. Lalu from kategori input sama kategori. Untuk memasukkan kategori kita tetap menggunakan label, terus menggunakan textbook. Untuk memasukkan tombol save dan keluar kita menggunakan button seperti sebelumnya. Lalu selanjutnya from stock di sini gunanya untuk mengecek stok. Kategori tetap menggunakan label, untuk sebelahnya kita menggunakan textbook, terus label lagi textbook. Untuk cari dan all itu menggunakan button. Lalu ini adalah menggunakan data grid view untuk menambahkan kolom seperti biasa yang kita gunakan tadi. Selanjutnya adalah from user atau master user, sama seperti sebelumnya. From edit sama seperti sebelumnya, menggunakan tabel. Kita bisa mengganti tulisan tersebut di Facebook, terus kita edit dalamnya menggunakan properties. Lanjut kita from input user, sama menggunakan label username, password, dan nama kita gunakan label. Terus untuk pilihan kita menggunakan toolbox. Terus untuk save dan keluar kita gunakan button. Untuk mengubahnya kita bisa ke properties selanjutnya. Terus pada menu utama akan muncul semua hasil dari form yang kita buat. Di sini akan muncul form kategori, form barang, form stock, form user. Setelah program yang kita buat jadi, lalu kita bisa menjalankan dengan cara start, maka akan muncul aplikasi kasir. Kita bisa pilih master. Jika kita membuka user, kita klik user, akan muncul master user yang telah kita buat sebelumnya. Untuk
untuk menambah kita tambah username binti az. Untuk password 123 sudah. Untuk nama bisa menggunakan binti, lalu bisa menggunakan lalu save. Setelah save berhasil, kita oke, maka otomatis akan muncul file yang telah kita tambahkan. Untuk mengedit, kita tinggal tekan tombol edit. Ketika kita akan menghapus username, kita bisa hapus. Misal kita ganti Zahro dan kita save, maka akan muncul sebentar. Untuk menghapus file kita bisa, lalu akan muncul apakah Anda ingin menghapus data user ini. Ya, saya akan menghapus. Otomatis akan menghapus. Lalu keluar, kita kembali ke master lagi. Master, kita akan mengecek stok barang. Stok barang misal nama barang, saya akan menjelaskan codingan dari master barang. Untuk codingan tombol cari, lalu kita bisa double klik. Lalu berikut adalah tampilan dari tombol cari. Ke input barang. Untuk membuat tombol save ini kita memerlukan codingan MySQL command sebanyak ini. Berikut adalah tampilan untuk memunculkan save pada form barang. Lalu pada form kategori input, untuk membuat keluar kita menggunakan codingan sebanyak ini. Berikut adalah form kategori input. Form kategori input kita menggunakan codingan private void from kategori input, edit, terus isi dari edit, terus button save. Setiap button ada codingan tersendiri sampai kita button keluar. Lalu button stop, untuk mencari alt kita juga memasukkan codingan. Berikut adalah codingan dari from stock. Sekian tutorial yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.